Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rekaria Wardana dengan NIM 21513030 akan menjawab soal ujian dari Islam Rahmatan lil Alamin. Ya, jadi untuk CPMK 1 di sini ada pertanyaan nomor 1, yaitu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep Islam Rahmatan lil Alamin berdasarkan penafsiran para ulama. Jadi di sini menurut Kiai Haji Abdul Muhyidd Muzadi, Islam rahmatan lil alamin itu merupakan kemampuan para mubalighin atau penyebar dan pembawa agama yang membawakan Islam dengan penuh keramahan, kedamaian dan kebijaksanaan, mudah diterima oleh masyarakat dengan sukarela tanpa perlawanan dan kekerasan. Dari hal yang telah disampaikan dari Kiai Haji Abdul Muhyidd Muzadi tadi, dapat dikatakan bahwa Islam rahmatan alamin adalah sebuah konsep dalam agama Islam. Dapat juga diartikan sebagai Islam sebagai rahmat bagi alam semesta ataupun juga rahmat bagi seluruh alam. Jadi konsep ini menekankan bahwa ajaran Islam adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada seluruh alam semesta termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Konsep ini mengajarkan umat Islam untuk hidup dengan menghormati dan peduli terhadap sesama manusia serta alam semesta. Islam rahmatan lil alamin juga menegaskan pentingnya sikap hormat, toleransi, dan perdamaian dalam hubungan antar manusia dan alam. Tentunya hal ini menggambarkan prinsip-prinsip dalam agama Islam yang mengajarkan kasih sayang dan keadilan kepada semua makhluk, bukan hanya kepada umat Muslim saja. Selanjutnya buat soal nomor 2 CPMK 1, yaitu berikan penjelasan hubungan antara perintah berperang di masa-masa awal Islam dengan konsep Islam sebagai agama kasih sayang. Ya, jadi perintah-perintah berperang yang terdapat dalam Quran juga memiliki konteksnya tersendiri dan tidak bertentangan dengan konsep kasih sayang yang umumnya diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Jadi perintah berperang diberikan kepada umat Muslim sebagai bentuk pertahanan terhadap penindasan dan ancaman dari pihak-pihak musuh. Bisa dibilang jihad. Dalam konteks ini dianggap sebagai bentuk pertahanan diri dan hak umat Muslim untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga, dan kebebasan beragama. Meskipun terdapat perintah berperang dalam sejarah awal Islam, terdapat juga perintah-perintah untuk melindungi minoritas agama, memperlakukan tawanan perang dengan adil, dan memastikan kebebasan beragama bagi non-Muslim di bawah pemerintahan Islam. Baik, lanjut ke CPMK 2 dengan soal nomor 1, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai Islam terhadap ilmu pengetahuan. Untuk nomor 1 ini, jawabannya yaitu ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberikan kemudahan dalam mengenal Allah. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu juga ada beberapa cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan, yaitu dengan menggabungkan ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan kehidupan manusia, dan mengakui bahwa ilmu pengetahuan memiliki batasnya dan pengetahuan sejati hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara ilmu pengetahuan dan pemahaman didasarkan pada ajaran agama. Lanjut ke soal nomor 2, CPMK 2, yaitu apa dampak negatif dari tidak adanya integrasi nilai Islam terhadap ilmu pengetahuan. Jadi dampak negatif dari tidak adanya integrasi nilai Islam terhadap ilmu ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan tanpa nilai etika yang kuat dapat menghasilkan teknologi atau penemuan yang memiliki dampak negatif pada manusia maupun lingkungan. Integritas akademik dan etika dalam penelitian juga dapat terkikis tanpa dasar-dasar nilai-nilai moral dan keagamaan. Dan juga integrasi nilai-nilai Islam dapat merangsang pemikiran kreatif dan inovatif yang berbasis pada etika dan nilai-nilai moral Islam. Tanpa integrasi ini, mungkin
akan terjadinya kurangnya inovasi yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan penemuan-penemuan yang telah ada. Mungkin cukup buat jawaban ujian Islam rahmatan lil alamin. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.